apa yang kita laksanakan, amal soleh yang kita laksanakan ini mudah-mudahan dapat menjadi penebus dan penghapus dari setiap dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang telah lalu, dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan ini nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subuh ini kita lanjutkan dengan sedikit kajian keilmuan, karena ini adalah perintah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam beberapa keterangan, dalam beberapa riwayat itu disebutkan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, karena di subuh itu karunia-Nya luar biasa, Bapak. Karunia-Nya sangat luar biasa. Bahkan ketika kita bangun dari tidur, kemudian kita berwudu, kemudian kita melaksanakan sholat, itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bebas dari belenggu syaitan. Itu kan ada kalau dalam riwayat itu disebutkan, seorang mukmin itu ketika ia tidur, ia diikat oleh syaitan. Jadi kita tuh diikat oleh syaitan, Pak. Cuma ada kelihatan talinya. Kalau mana ada, aku diikat dia. Talinya ada kelihatan. Memang ada kelihatan. Hakikatnya tuh ada diikat oleh syaitan. Ketika seorang mukmin itu bangun dari tidurnya itu, kemudian ia menyebut nama Allah. Maknanya kita bangun guring itu membaca doa. Minimal menyebut nama Allah. Kalau doanya itu kan yang panjang itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maknanya kita guring itu kan mati juga. Yang telah menghidupkan, artinya kita menyebut nama Allah. Maka ketika seorang mukmin itu menyebut nama Allah, terlepaslah satu ikatan. Satu belenggu syaitan itu terlepas. Ya, karena ada pengaruhnya belenggu syaitan tuh. Kemana pengaruhnya nanti? Setelah itu ia bangun, ia mengambil air wudhu. Ia mengambil air wudhu, maka terlepaslah dua ikatan. Dua belenggu syaitan itu lepas dari tubuh seorang mukmin itu. Kemudian ia melakukan sholat. Nah, ia melakukan sembahyang. Maka terlepaslah tiga ikatan syaitan, belenggu syaitan itu. Lanjutkan, dalam keterangan itu disebutkan, barang siapa tidak bangun waktu malam, ada yang menyebutkan waktu subuh itu, maka dia akan bangun di pagi harinya dengan jiwa yang buruk dan penuh dengan rasa malas. Jadi kalau bahasa kitanya, Pak, bila subuh itu tuh kita sebenarnya mendengar panggilan azan. Dingin banget hari ini aja. Tarik halu selimut. Kayaknya hulu Mas anu dia belum tarang banget lagi. Nah, tidak bangun kita, itu karena ikat oleh syaitan kepada hakikatnya. Dia kena ikat oleh syaitan, apa akibat yang akan diterimanya? Dia akan bangun di pagi harinya dengan jiwa yang buruk dan penuh dengan rasa malas. Jiwa yang buruk itu maknanya semangat tuh rendah. Kemudian kalau orang itu, Pak, optimis, besar hati, inya nih pesimis orangnya. Kalau ada orang
aku hendak bercari hari ini hendak ke kebun ya. Mudah-mudahan bagus nih, nior ada, segala macam ada, pisang ada, segala macam. Kalau nyetok ada, hendak ke kebun, asalnya malam tadi hujan, di can ini lapah. Ada bersemangat, itulah jiwa yang buruk tuh begitu. Ada bersemangat dan penuh dengan rasa malas. Jadi orang yang kada tapi bangun subuh tuh, dan orang yang kada tapi mau bangun, apalagi meninggalkan sembahyang subuh itu, apa istilah kita tuh ketujuh guring melandau. Ketujuh guring melandau tuh positif Pak. Positif tuh ciri orang pengulir. Ciri orang pengulir. Dasar ya memang ya. Minimal kulir beribadah. Nah, itu rupanya dampaknya dalam kehidupan ini. Bangun subuh itu adalah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulun bisi buku tuh Pak, itu diantara karunia yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad itu, diantara amal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk mukjizat amalan itu. Nah, karena ada petunjuknya, itu bangun subuh dan sholat subuh. Ada orang bangun subuh, kadang sembahyang subuh ada juga. Kemana aja? Kau hendak tulak nih pepagian tulak aja bangun subuh, tagak kan sembahyang subuh, ada juga kayak itu. Jadi bangun subuh dan sembahyang subuh itu sepaket. Nah, setelah bangun subuh tuh kan, setelah bangun pagi-pagi, setelah wudhu, kemudian setelah itu sembahyang itu dua kita Pak, kita sembahyang subuh. Dan ada sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah subuh bahasa kitanya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, nilainya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya tuh, kita beisi rumah ganal, mobil harat, kabun banyak, apanya lagi amas bekarung-karung di rumah. Itu bayang sebanyak itu dalam pandangan Allah nilainya lebih baik 2 rakaat sebelum subuh ini dalam pandangan Allah daripada itu tadi. Karena yang tadi itu Pak belum tentu bawa mati, tapi yang 2 rakaat sebelum subuh nih kita gawi pasti bawa mati. Nah, makanya lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu dia lebih baik buat kita dan lebih kekal lagi sifatnya. Nah, maka ini kemuliaan, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bangun subuh, beribadah di waktu subuh. Bahkan ada lagi keterangan yang menyebutkan siapa yang sembahyang subuh bersama imam, sembahyang subuh kemudian dia berzikir bersama imam. Nah, berzikir bersama imam, atau kemudian ada kajian, ia ikut bersama imam. Kemudian nanti sampai hari terang, ada lagi yang menyebutkan, kemudian ia laksanakan sholat sunnah isyraq namanya. Ada yang menyebutkan begitu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji, tamah, sempurna. Nah gitu. Jadi Pak kita nih diberi karunia oleh Allah bisa berhaji setiap hari. Nah, orang berhaji itu setahun sekali juga. Bisa berhaji setiap hari. Yaitu amalannya. Sembahyang subuh, karena kita duduk berwirid itu kan sampai hari tarang, dapat pahala seperti orang naik haji. Tamah, sempurna kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang alih dari kita nih. Orang tulak kayak ke Makkah berumrah itu kan. Nah, apa namanya 3 bulan tulak perang umrah. Tapi sembahyang subuh 3 kali juga dapat setahun. Nah kita nih biar kada tulak, kada jarang tulak, mungkin duit ya tapi ada, kada jarang tulak pun tulak suah sekali umpamanya ke Makkah itu. Tapi sembahyang subuh berjamaah rancak kita gawe, maka lebih banyak kita pahalanya.
Nah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh ini. Maka waktu subuh ini waktu yang penting dalam kehidupan kita. Yang Allah berikan, karuniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini kita melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sama dengan kita ini menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya, itu sama dengan kita ini menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu tolong agama Allah, yang surkum, Allah pasti akan tolong kamu. Jadi kita nih Pak, niatkan aja kita menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kepada kita. Di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Tolong agama Allah ini dengan apa? Jadi, kalau menolong agama Allah ini kira-kira dengan empat macam. Lihati kita ini di mana posisi kita yang empat nih. Dan itulah dulu yang dilakukan oleh sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama dengan baginda Rasul. Karena kita nih Pak, kadang meleset dari yang empat ini nanti nih. Yang Allah karuniakan kepada kita nih biasanya kadang meleset dari yang empat. Dan ini sudah Allah karuniakan masing-masing. Dari yang empat ini. Yang pertama, dulu ada sahabat Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk menjadi atau memegang posisi jabatan, menjadi pejabat. Dan ini kada banyak Pak. Pejabat ini sedikit ya orangnya. Paret RT 3 nih berapa orang RT-nya? Berapa orang ketua RT-nya Pak? Sikong juga lah. Memang kayak itu Pak sudah. Ada yang Allah tentukan dia menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Dan itulah yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Umar ibn Khattab. Amr bin As jadi gubernur. Nah, di Mesir ada. Umar ibn Khattab jadi presiden. Luar biasa bagaimana Umar ibn Khattab ini ketika menjadi pemimpin. Digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diberi amanah menjadi pemimpin, gunakanlah untuk menolong agama Allah. Menghidupkan misalnya kebijakannya itu untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu nyelak beda Pak. Kalau agama ini disupport oleh pimpinan, disupport oleh pejabat, lakas majunya. Nah, tapi kalau tidak disupportnya agak lambat sedikit. Nah, maka tolong agama Allah dengan jabatan. Kemudian ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kekayaan. Dan ini kada semuaan, Pak. Kada semuaan. Kita hitung di paling 3 nih, yang menengah ke atas, yang agak berduit kada semuaan. Pada hakikatnya kita ini sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Sudah dijatah oleh Allah. Ini seini jatahnya. Ini seini rezekinya. Dan itu kada tapa huruf, kada tatukar. Tidak akan tatukar dia. Dan tak bisa, Pak, kalau sudah Allah tentukan tuh kada hingkat lagi dihalangi. Allah kehendakinya berduit, dasar berduit. Kayak apa aja duitnya, datang aja tuh, entah kayak apa caranya datangnya. Memang kayak itu sudah. Kali hati aja kita ini di posisi mana. Sekian orang, sebanyak orang hendak menjatuhkan inya, hendak mencelakakan inya, hendak menyusahkan inya, menghabiskan hartanya. Kalau Allah kehendaki dia berduit, tetap berduit. Seperti itulah dulu yang Allah kehendaki kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman ibnu Affan. Itu kan ada wakaf Utsman bin Affan yang di Makkah tuh.
Hotel jadi hotel loh ini leh. Nah, bayangkan Pak, Utsman bin Affan itu hartanya dikeluarkan separuh, para habis sudah untuk perjuangan agama Islam. Nih butuh apa? Peralatan perang, nih duit. Ini emas, gunakan. Mana lagi? Ini ambil. Hari ini mengalir hotelnya tuh Pak. Sampai hari ini masih ada hotelnya. Nah coba, kada so habis. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu Pak luar biasa, kada ketolongan sugihnya. Padahal ceritanya tuh datang ke Madinah tuh, pendatang. Berjualan lah Bukalapak, halo-halos gitu kan. Nah, kada lawas maju Pak, maju. Akhirnya sugih Pak, kada ketolongan sugihnya. Dan kada ingat lagi Pak, kalau sudah Allah kehendaki sugih itu tetap sugih. Jadi Abdurrahman bin Auf nih Pak, cuma kayak ini sugihnya Abdurrahman bin Auf nih. Abdurrahman bin Auf nih diberi karunia harta yang melimpah oleh Allah tuh minik kepalanya. Banyak banget duitku nih aja, minik aku jangan alih, jangan mau urusinya aja. Ke masjid jangan alih bewirit aja. Asal hendak lakas, hendak bewirit cari kawan, jangan hendak nukar ini aja. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh kayak itu Pak, miniknya. Duitnya banyak tuh minik. Aku ngalih aja beribadah aja, banyak banget duit aja. Jadi satu ketika pas musim perang, Pak, musim perang. Musim perang ini kan lelakian berangkat perang. Tetapi ada lah yang tuha, lagi tinggal lagi. Dan beberapa orang tertentu yang kada berangkat perang. Waktu itu musim panen kurma di Madinah itu. Musim panen kurma. Kalau kita nih musim menduduh sawit, lelakian tapi ada guguran nih ya. Sawit tuh guguran nih. Habis berondol semuaan dia. Jadi begitu juga kurma itu, lelakian kada tapi ada nang manen. Habis guguran kurma tuh. Jadi kurma tuh gugur sampai buruk-buruk. Kada ada nang harungi. Lelakian kada tapi ada berangkat berperang. Jadi waktu itu Abdurrahman bin Auf ngambil kebijakan, gini aja lah, aku tolong aja lah. Duitku nih jas kebanyakan minik aku aja. Gini aja. Buah kurma-kurma yang busuk itu, ujar Abdurrahman bin Auf, antar ke rumahku. Aku tukari, marah agak mahal sedikit. Sanayan, kalau ada nior kata piano, wanilah nukari aja, tambah antar nior kata anu aja. Aku tukari mahal. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf ini begitu. Akhirnya Pak, semua orang bebinian tuh mengantari yang guguran-guguran buruk itu kurma itu diantar ke rumah Abdurrahman bin Auf. Lalu dikeluarkan, dibayari duit ini dibayari sampai habis duit Abdurrahman bin Auf tuh. Apa ajar Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah, jaga ada lagi duit kok. Nyaman aku beribadah ke masjid aja. Ini tak bisa Pak. Memang kata Nabi itu Pak, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa tuh, masa hidup, masa aku aja Rasulullah. Sebaik-baik masa hidup tuh masa aku. Sebenarnya sahabat Nabi itu begitu Pak. Ngalim cari yang kayak ini kada lagi, zaman ini tidak. Singkat cerita, sudah kurma-kurma yang busuk itu habis. Di Madinah itu habis Pak. Diantar ke rumah Abdurrahman bin Auf. Duit Abdurrahman bin Auf habis. Tenang Abdurrahman bin Auf. Kayak ini nyaman lagi aku beribadah. Duit kada ada lagi kan. Kada tenguti duit lagi. Tidak lama kemudian Pak. Di Yaman waktu itu terjadi musibah. Ada wabah penyakit. Wabah penyakit itu Pak diperiksa oleh tim ahli kesehatan di Yaman itu, dicek. Nih. Oh, sekalinya dari hasil penelitian itu ujar tabib di sana, tim medis di sana, ini tak ada obatnya nih, kecuali kurma buruk. Tidak ada obatnya kecuali kurma buruk. Rupanya kurma itu ada kandungan Pak obatnya. Tidak ada waktu itu wabah itu obatnya kecuali kurma buruk. Sekali Pak, dicarilah oleh pimpinan di Yaman itu, kemana cari kurma buruk? Keliling Pak, keliling ke berbagai daerah, ke berbagai pelosok, mencari orang berisi kurma buruk. Di Madinah itu ada kebun kurma luas. Ada kan di Madinah itu kan kebun kurma. Kebun kurma yang luas itu dicari di Madinah. Datanglah orang Yaman nih ke Madinah. Pergi ke kebun kurma, dilihatinya linges kebun kurma itu bersih. Sampai ke bawah-bawah dia ada lagi buahnya.
Jadi batakon, apa aja? Dia ini kan baru musim kurma nih. Anu aja, kurma kami ini habis. Kemana habis? Kena borong oleh itu Abdurrahman bin Auf. Oh, di mana Pak ada kurma? Kami ini butuh kurma buruk. Nah, cocok tuh datang aja ke rumah Abdurrahman bin Auf aja. Di situ kurma semuaan. Datanglah orang Yaman ini ke rumah Abdurrahman bin Auf menyampaikan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kami ini butuh sekali. Di kampung kami itu kurma busuk untuk dijadikan obat, ada wabah penyakit di kampung kami. Nah, mana kurma busuknya kami akan beli 5 kali lipat lebih mahal daripada yang kemarin saudara beli. Kami tukari 5 kali lipat lebih mahal." Nah, Abdurrahman bin Auf datang pulang duitnya berlipat-lipat pulang. Nah, Pak, begitu emang. Memang sudah Allah takdirkan kaya tuh kada kawa, tetap sugihnya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu begitu. Minik muti duit, datang pulang duit itu. Nah, maka kalau kita diberi karunia oleh Allah dengan harta, tolonglah agama Allah dengan harta. Nah, ada yang Allah karuniakan ilmu, tolong dengan ilmu. Walaupun sedikit, yang penting memberi manfaat buat orang banyak. Ada lagi yang kita kadada Pak, ilmu kadada. Bukan orang alim, ceramah kada bisa. Kemudian hendak membuat kebijakan, awak kada pejabat, ketua RT kada, ketua RW kada, lurah apa lagi ya, mana pula kebijakan. Kemudian berduit kada, berharta kada, tapi ada. Tapi masih ada yang keempat, yang terakhir ini. Masih ada yang keempat. Apa itu? Tenaga. Tenaga. Tolong agama Allah ini dengan tenaga kita. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Bilal itu Pak, orang Afrika, orang negro, kulit hitam, datang jadi budak tuh Pak, jadi budak, mantan budak. Duit kada ada. Budak itu dimerdekakan orang, dibayari orang, merdeka. Tapi Bilal sadar, aku nih beilmu kayak Sayyidina Ali, kada. Berharta kayak sahabat Abdurrahman bin Auf, kada. Pejabat apalagi. Apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Sudahlah, aku bantu Rasulullah dengan suaraku. Makanya kalau di masjid itu kan kalau hari Jumat, Bilal ya, si Anu, nah itu. Tukang azan. Dengan suaranya aja. Dikorbankan suaranya untuk agama Allah, untuk memanggil orang. Maka kata Nabi, Pak, ujar Nabi, Bilal, aku ketika Isra wal Mi'raj, aku mendengar bunyi telapak sandalmu di dalam surga. Orangnya Pak, orangnya masih hidup, masih azan di dunia, tapi bunyi telapak betisnya sudah ada di dalam surga. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan tenaganya. Kita punya kelebihan di pemikiran, bantu agama Allah dengan pemikiran. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat berkah selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah